Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Sultan Rifki Bongkriwan dari angkatan 2023. Di sini saya akan sedikit mungkin berbagi ilmu terkait dengan mata kuliah statistika dasar untuk untuk UTS nanti gitu, untuk persiapan UTS nanti. Nah, di sini ada soal. Berikut ini adalah data hasil tes kemampuan literasi matematik dari 60 siswa. Nah, ditanyakan apakah hasil tes tersebut termasuk Platy-Kurtis, Mason-Kurtis, atau Lepok-Kurtis. Jadi di sini kita disuruh untuk mencari kurtosis atau kemencengan dari sebuah kumpulan data. Nah, langkah yang pertama itu membuat tabel distribusi frekuensi. Pertama, kita cari dulu jangkauannya. Dari tadi kan didapat gitu nilai maksimumnya itu 90 dan nilai minimumnya itu 26. Jadi jangkauannya itu 64. Lalu di sini kita juga cari kelasnya juga gitu. Dengan rumus ya 1 tambah 3,3 dikali log n. N di sini jumlah data. Didapatlah hasilnya itu 6,87. Kita bulatkan ke atas jadi 7. Lalu juga kita cari juga interval kelasnya dengan jangkauan dibagi kelas. Nah, didapat itu 9,14 atau kita bulatkan jadi 10. Nah, ini tabel distribusi frekuensinya ya bisa dilihat gitu. Ini nilainya, lalu juga ini juga frekuensinya. Lalu langkah selanjutnya itu kita mencari nilai-nilai yang diperlukan. Nah, di sini saya punya rumus untuk menentukan kurtosis, yakni 1/n atau jumlah data dikali dengan sigma dari frekuensi kelas dikali pangkat 4 dari nilai tengah dikurangi rata-rata dibagi dengan varians pangkat 4 atau standar deviasi pangkat 2. Nah, di sini kita cari terlebih dahulu rata-ratanya seperti biasa gitu. Didapatlah 52,83. Lalu untuk standar deviasinya juga kita cari. Mungkin teman-teman juga udah tahu gitu untuk rumus standar deviasi. Lalu didapatlah ini akar atau varians gitu kalau tidak salah tuh. Akar dari 265,62. Lalu kita pangkatkan 4 jadi 70.553,9. Mungkin kalau teman-teman ragu gitu standar deviasi atau varians, bisa teman-teman cari terlebih dahulu ini tuh rumus apa. Nah, jadi mungkin nanti bisa disesuaikan. Atau nanti bisa langsung pakai rumus ini aja langsung gitu. Seperti itu. Nah, tadi ya untuk nilai-nilai yang diperlukannya itu sudah kita dapat dari varian pangkat 4. Terus juga tadi meannya juga sudah kita cari. Lalu di sini kita tinggal mencari nilai-nilai lain yang diperlukan. Nah, ini karena kan rumusnya itu sigma penjumlahan gitu. Dari rumus ini, jadi kita cari terlebih dahulu rumus ya hasil dari sigma penjumlahan ini. Nah, kita cari dulu itu nilai tengah dikurangi rata-rata dari setiap kelas. Lalu kita pangkatkan 4. Terus juga kita bagi dengan varian pangkat 4. Lalu juga setelah itu kita kali dengan nilai frekuensi setiap kelasnya.
Nah, setelah itu kita dapat tabel seperti ini dan lalu kita jumlahkan itu untuk bagian ini, lalu dapatlah 140,9464. Nah, di sini langsung saja kita tinggal substitusikan untuk nilai 3 penyebelahan ini. Jadi 1/60 di sini itu jumlah keseluruhan data dikali 140,9464. Hasilnya itu 2,34. Nah, karena kemencengan ini tuh kurang dari 3, maka distribusi data hasil tes kemampuan literasi matematik dari 60 siswa merupakan distribusi pelatih Kurtis. Nah, mungkin jika ada perbedaan gitu kayak kok ini kurang dari 3 gitu, bukan kurang dari 0 atau sama dengan 0 atau lebih dari 0. Rumus ini tuh digunakan kalau mau sama gitu, kurang dari 0, lebih dari 0, lalu sama dengan 0. Kita tinggal kurangi saja gitu hasilnya dengan angka 3. Jadi ini tuh 2,35 dikurangi 3. Nah, hasilnya itu kurang dari 0. Nanti kriterianya pun akan sama gitu, distribusi pelatih Curtis. Seperti itu untuk soal pertama. Lalu lanjut ke soal kedua. Pada data yang tadi kita gunakan, apabila dan nilai danai adalah 74 dan danti adalah 55, berada pada stanin berapakah danai dan danti? Jika nilai danai dan danti dikonversi ke skor huruf, berapakah nilai mereka masing-masing? Nah, untuk stanin itu sendiri mungkin teman-teman tahu ya, bahwa sudut grafik stanin itu kan seperti ini gitu, menggunung di tengah lalu juga ya runcing di samping-samping gitu kan, seperti itu. Nah, di sini kita gunakan distribusi tersebut untuk menghitung nilai untuk mencari jawaban dari soal berikut ini gitu. Nah, pembahasan yang pertama itu kita mengurutkan terlebih dahulu data yang ada. Diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar gitu, dari data terkecil ke data terbesar. Lalu lanjut, nah, mencari peringkat persen yang dari data yang diminta. Peringkat persen itu mungkin teman-teman juga tahu gitu rumusnya dari rank persen gitu, rank percentage. Nah, di sini rumusnya itu 100 dikali pengurangan dari frekuensi data dikurangi peringkat data ditambah 0,5. Nah, peringkat data di sini tuh merupakan ada di posisi keberapa gitu, nilai-nilai yang tadi diberikan. Nah, ada di posisi berapa gitu di antara data yang telah diurutkan tadi dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, itu untuk R-nya itu seperti itu. Nah, untuk nanti kita cari peringkat persennya itu karena tadi kan nilainya tuh berapa gitu lupa lagi. Tapi setelah dicari itu untuk peringkat nilainya itu ada di peringkat ke-7. Lalu untuk danai, nah karena danai itu datanya ada lebih dari satu gitu, ada 3 di sini. Dan peringkatnya itu ya pasti berjajaran gitu. 25, 26, 27. Nah, untuk mencari peringkat nilai yang bisa kita substitusikan di sini itu kita menjumlahkan peringkat dari ketiganya lalu kita bagi 3 gitu. Jadi didapatlah peringkat nilainya itu 26. Nah, lalu kita substitusi operasi-operasi lalu didapatlah peringkat persen dari data danai untuk nilai danai itu 57,5.
Nah, lalu langkah yang terakhir itu menentukan skor Stanin. Nah, mungkin tadi juga gitu ya, untuk Stanin itu kan kayak distribusinya seperti ini kan. Nah, jadi di tengah-tengah itu kan pasti ini kita mulai dari peringkat ke satu, misal di sini peringkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu misalkan. Atau emang seperti itu sih, emang ada 9 peringkat dari distribusi yang seperti ini gitu. Nah, Stanin itu kan ada 9 peringkat. Nah, dari jumlah masing-masing datanya yang sudah seperti itu sudah ditentukan gitu, ada berapa persen sih dari setiap kelas, 9 kelas itu gitu, dari 9 kelas tersebut. Nah, di sini sudah eh, menghitung gitu peringkat persen dari Sani itu. Untuk peringkat pertama itu 0,4%, lalu peringkat kedua 5 sampai 11%, peringkat ketiga itu 12 sampai 23, peringkat keempat 23 sampai 40, dan seterusnya sampai ke peringkat 9. Nah, di sini untuk peringkat persen Danti itu kan ada 8, ada di angka 89,16. Nah, itu tuh masuk ke kelas yang ini kan, di lebih dari 89 tapi masuk ke 90 gitu. Jadi untuk nilai Danti ada di skor Stanin 5. Lalu untuk dana itu tadi sudah kita dapat juga 57,5 gitu. Untuk 57,5 itu kan masuk ke daerah sini tuh 41 sampai 60%, ada di skor Stanin 5. Jadi sesuai dengan tabel peringkat skor Stanin, maka nilai Danti ada di skor Stanin 8 dan nilai Danai ada di skor Stanin 5. Seperti itu. Lalu soal selanjutnya mengenai menentukan skor huruf. Nah, untuk skor huruf ini ada A, B, C, D, E. Dengan A itu lebih dari rata-rata ditambah 3/2 varian atau standar deviasi gitu, ini tuh apalagi A. Nah, ini untuk kriteria skor huruf ini dulu dapat dari Bunda Heti kalau tidak salah tuh, matkul status yang diampu sama Bunda Heti ada skor huruf ini A, B, C, D, E dan juga kriterianya. Nah, yang diperlukan untuk menentukan skor huruf itu kan ada rata-rata dan juga standar deviasi. Seperti itu. Rata-ratanya 52,63, standar deviasinya 16,3. Nah, untuk itu kita substitusikan gitu ya, nilai-nilai standar deviasi dan juga rata-ratanya kita substitusikan di sini dan didapat skor hurufnya itu A lebih dari 77,28, B dengan interval ini, C, D, E, dan juga C, D, lalu E. Nah, untuk nilai dana itu kan ada di antara ini gitu, ada di antara interval 60,98 sampai 77,28. Lalu untuk nilai Danti ada di antara 44,68 sampai 60,98. Seperti itu. Jadi jawabannya, jadi nilai Danai ada di skor huruf B dan nilai Danti ada di skor huruf C. Seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan yang mungkin saya sampaikan itu di video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.